Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang khalifah dan ilmuwan terkenal masa dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah merupakan sebuah dinasti besar yang berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Pendiri sekaligus penguasa pertamanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah dipimpin oleh 9 khalifah dalam kurun waktu 75 tahun. Namun ada beberapa khalifah yang paling menonjol di antara 9 khalifah atau sultan tersebut. Di antaranya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil. Berkaitan dengan perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dinasti Ayyubiyah merupakan dinasti yang berkembang pesat. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pelajar yang datang dari berbagai pelosok dunia untuk belajar di Al-Azhar. Selain itu, juga banyak berdatangan ulama masyhur. Khalifah-khalifah terkenal masa dinasti Ayyubiyah. Sejak tonggak kepemimpinan Islam dipegang oleh dinasti-dinasti besar, peradaban Islam secara signifikan berkembang dengan pesatnya. Hal ini terjadi karena para pemimpin dinasti besar tersebut selalu mengedepankan ajaran Islam daripada kehidupan duniawinya. Artinya adalah para pemimpin dinasti besar selalu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula yang terjadi pada khalifah terkenal dinasti Ayyubiyah. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi lahir pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub bin Sa'adi. Salahuddin dididik dengan baik dalam keluarga yang terhormat. Ia dapat menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ia rajin hadir di majelis ilmu, fikih, hadis, dan tafsir. Karena itulah ia dicintai oleh guru-gurunya. Di dalam dirinya tampak tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusan. Selain itu, ayah dan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh juga mengajarkan ilmu kesatriaan, berenang, bela diri, dan seni perang. Sikap
Perwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. 1. Semangat perjuangannya. 2. Seorang panglima tempur yang penyayang. 3. Sifat waro yang dimilikinya. 4. Ketawaduannya. 5. Seorang ulama yang cerdas. 6. Perwira sejati yang mencurahkan segala daya upayanya semata-mata demi kejayaan agama Allah dan negara. 7. Memiliki jiwa pemurah dan penyayang terhadap pihak yang lemah. 8. Pemimpin yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. 9. Toleransi terhadap umat agama lain. Meneladani sikap keperwiraan Salahuddin Al-Ayyubi. Menahan diri ketika marah. Mau mengakui kesalahan. Rela memaafkan kesalahan orang lain. Melatih diri agar berdaya tahan besar. Terus terang dalam kebenaran. Kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi. Memproklamasikan bahwa Mesir menyatu dengan pemerintahan Abbasiyah di Baghdad sehingga rezim Fatimiyah berakhir di Kairo. Mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaannya dari Syiah menjadi Sunni. Memperkuat politik Islam dengan membentuk kerajaan Islam di bawah satu komando. Membagi wilayah kekuasaan kepada saudara-saudaranya sehingga memunculkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Mendirikan madrasah-madrasah yang menganut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Mengganti kodi-kodi Syiah dengan kodi-kodi Sunni. Mengganti pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi. Memecat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat dan perampok. Peristiwa besar pada masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib. Perang Salib yang terjadi sejak tahun 491 sampai 692 Hijriah atau 1097 sampai 1292 Masehi ialah suatu pertempuran yang dilakukan oleh umat Kristen Eropa terhadap umat Islam untuk membebaskan Palestina, khususnya kota suci Yerusalem, dari kekuasaan umat Islam, serta untuk mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Latar belakang Perang Salib. Perebutan kekuasaan antara timur dan barat yang berlangsung sejak zaman Romawi di barat dan Persia, sekarang Iran, di timur. Padahal Persia dahulu dikenal beragama Majusi. Agama Kristen berkembang pesat di Eropa setelah Paus Paulus mengalihkan kiblatnya ke Roma
dan menjauhkan dari ajaran aslinya di tempat kelahirannya di timur. Dengan masuknya Islam ke Eropa, orang Kristen di Eropa menggalang persatuan untuk menghadapi kekuasaan Islam. Di bidang perdagangan, Eropa ingin sekali menguasai kembali pelabuhan-pelabuhan di Laut Tengah, sehingga mereka dapat menguasai perdagangan antara timur dan barat. Sebagian pembesar Eropa ingin menguasai tanah-tanah yang subur di negara timur. Untuk itu mereka memberikan peluang kepada budak-budak untuk memerdekakan diri dengan jalan ikut perang salib. Para peziarah dari Eropa sering membuat kekacauan selama berada di Palestina. Mereka membawa obor dan pedang serta pasukan pengawal yang bersenjata lengkap, sehingga sering menimbulkan kerusuhan. Penaklukan Yerusalem. Peristiwa penaklukan Yerusalem sebenarnya tidak hanya terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Namun jauh sebelum masa itu telah terjadi perebutan Yerusalem antara kaum muslimin dan kaum Nasrani, yaitu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebagaimana kebiasaan umat Islam, ketika menaklukkan suatu daerah, mereka membuat perjanjian tertulis dengan penduduk setempat yang mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam Yerusalem dan penduduk non-Islam. Perjanjian ini ditandatangani oleh Umar bin Khattab, Uskup Sapronius, dan beberapa panglima pertempuran Islam. Dengan adanya perjanjian damai tersebut, Khalifah Umar bin Khattab berhasil membebaskan Yerusalem tanpa adanya pertumpahan darah. Umar juga menunjukkan kebijakan dan toleransinya kepada kaum Nasrani dengan memperbolehkan mereka tetap tinggal dan menjamin keamanan mereka. Pada waktu itu Umar bin Khattab benar-benar menunjukkan kemuliaan akhlaknya sebagai seorang pemimpin. Sikap serupa inilah yang juga dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ketika menaklukkan Yerusalem. Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi telah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai, mengajarkan kedamaian dan penuh kasih sayang. Wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pada akhir musim dingin, tepatnya hari Rabu 27 Safar tahun 589 Hijriah, pulanglah Salahuddin ke rahmatullah setelah berhasil mengembalikan tanah air Islam pada usia 57 tahun. Demikianlah berakhirnya kehidupan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dalam pribadinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan hati seorang Muslim yang penuh kasih sayang terhadap kemanusiaan, dicampur sikap harmonis dengan keperkasaan seorang jenius dalam medan pertempuran. Orang yang hidup satu zaman dengannya
serta segenap ahli sejarah sependapat bahwa Salahuddin adalah seorang yang sangat lembut hatinya, ramah tamah, sabar, seorang sahabat yang baik dari kaum cendekiawan dan golongan ulama yang diperlakukannya dengan rasa hormat yang mendalam serta penuh kebajikan. Ya, untuk lebih lengkapnya silakan saja dibaca buku LKS-nya dan dicari sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.